Pelajaran kita ketiga, kita namakan epos. Apa tadi? Tahu epos? Epos tahu? Nah, E-nya itu adalah energi. E-nya adalah energi. Posnya adalah positif. Posnya adalah energi adalah sebuah kekuatan yang dikeluarkan, habis itu kembali lagi. Berhubung ini adalah epos ada di manusia, berarti yang dikeluarkan adalah energi positif, nanti kembalinya menjadi positif. Contoh, berbuat baik itu energi positif, membantu teman energi positif. Betul, membantu teman, tapi membantu teman dalam hal contekan. Kira-kira energi positif atau energi negatif? Positif atau negatif? Baik atau buruk? Membantu teman dalam hal contekan. Baik atau buruk? Nah, terus kemudian ibadah mengeluarkan energi positif, membantu teman, berbuat baik, sedekah juga mengeluarkan energi positif. Lawannya energi positif, yaitu energi negatif. Energi apa tadi? Tadi energi positif kita singkat menjadi epos. Sekarang energi negatif, singkatannya apa? Enek. Tahu enek? Kepanjangannya energi negatif. Sesuatu yang kita keluarkan jelek, maka akan kembali kita yaitu dalam kondisi jelek pula. Pernah dengar yang namanya hukum karma? Pernah dengar hukum karma? Hukum karma itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh orang itu, sesuatu yang jelek, suatu saat dia akan kembali jelek. Kita akan saksikan video adik-adik. Ini adalah salah satu video, dua video yang dimana video ini isinya yaitu energi positif dan juga energi negatif. Epos. Bisa. Nah. Oh, dilihat. Anak kecil nyuri obat. Kalau pernah melihat, pura-pura belum pernah melihat. Tukang mie ayam nolong. Dikasih obat, dikasih uang. Lihat sini. Karena ibunya sakit. Kasih uang, kasih mie ayam. Disuruh pulang, tidak mengucapkan terima kasih, lari gitu aja. 30 tahun tetap jualan mie ayam. Semakin tua. Sao sang má đi rồi. Siap-siap doa. Siap-siap doa. Total biaya operasinya, biaya pengobatannya, uangnya kurang. Lihat sana. Konsultasi ke dokternya harus dioperasi. Rombongnya dijual, tempatnya dijual. Butuh uang untuk operasi. Satu saat ada tagihan datang. Tagihannya habisnya berapa? Ternyata digratiskan. Ya. Tahu ceritanya siapa yang menggratiskan? Salah satu seorang dokter yang besarnya jadi dokter. Dulu pencuri, sekarang besar jadi dokter. Kelihatan nggak?
Dulu waktu kecil dikasih mie ayam, besarnya jadi dokter. Ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya, adik-adik. Ya, ceritanya ini hanyalah cerita, ini adalah video, adik-adik. Ceritanya pada waktu kecil dulu ibunya sakit, gak punya uang, mencuri. Terus kemudian ada seorang yang menebarkan energi positif, yaitu tukang minyak tadi loh, menyebarkan energi positif. Bentuknya apa? Menolong anak kecil ini tadi, ya, dikasih uang untuk dibayarkan obatnya, obatnya dibawa pulang. Terus kemudian ditambahi, dibungkuskan mie ayam. Anak kecil ini tadi, obatnya dikasihkan ke ibunya yang sakit. Terus kemudian suatu saat 30 tahun berikutnya, orang yang jualan mie ayam ini tetap jualan mie ayam sampai 30 tahun. Bahkan sampai hari tuanya tetap berjualan ayam. Terus semakin usianya semakin bertambah, penyakitnya semakin ada. Dan ternyata orang yang jualan mie ini kena penyakit kanker otak, semaput, terus pingsan, pingsan, dibawa ke rumah sakit, membutuhkan biaya banyak. Ternyata apa, adik-adik, keajaibannya? Orang ini pernah menyebarkan energi positif, dulu pernah menolongnya. Alhamdulillah pada saat operasi, sang dokter ini tadi menggratiskan biaya semua pengobatan. Siapakah sang dokter ini? Siapakah yang sang dokter ini, adik-adik? Yaitu anak kecil dulu yang pernah ditolongnya. Sekarang dia menjadi dokter, dan terus kemudian bapak ini mendapatkan energi kembali, energi positif kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya, adik-adik. Oke, berikutnya, video berikutnya, adik-adik, video singkat. Ya. Oh. Positif atau negatif? Nah, nggak jadi. Mohon maaf, ini adalah contoh iklan saja. Orang anak kecil ini mengeluarkan energinya negatif, ngeprank gajah pada waktu saat kecil, sama-sama kecilnya, anak kecil sama gajah kecil. Suatu saat ketika gajah itu besar dan ini bertumbuh juga ikut besar, suatu saat ketemu dengan gajah, apa yang dilakukan gajah? Mukulnya. Ini adalah salah satu bentuk mengeluarkan energi negatif. Berikutnya ada, adik. Saya nggak usah. Oke, ada, adik. Oke, adik. Nanti adik nilai orang ini mengeluarkan energi positif atau energi negatif. Suatu saat, adik, di salah satu kota ada seorang tukang becak. Penghasilan tukang becak itu berapa sih? Apakah 100.000 per hari, 50.000 per hari, 20.000 per hari? Misalkan kita mendapatkan penghasilan 20.000 per hari, adik-adik, hanya cukup untuk makan, minum, sama kebutuhan yang lain. Akan tetapi ada salah satu tukang becak ini berhati mulia. Dia ingin melakukan suatu ibadah yang lain daripada yang lain. Dia ingin mensedekahkan tenaganya, ya. Dia ingin mensedekahkan tenaganya, dan orang yang naik becak pada bapak yang tukang becak itu di hari Jumat, maka akan digratiskan, adik-adik. Suatu hari, adik-adik, pas ketemu hari Jumat, ada seorang yang naik becak bapak itu tadi, ya, diantarkan dari rumahnya ke kantornya. Ternyata apa, adik-adik? Dikasih uang 20.000. Kira-kira diterima atau ditolak oleh bapak itu tadi, adik-adik?
ternyata ditolak. Sampai heran, bapak itu tadi yang naik becak sampai heran, kenapa kok dikasih uang 20.000 kok nggak mau? Apa ya kurang? Berhubung waktunya mepet, ditinggal begitu saja adik-adik. Di hari yang lain, di Jumat yang lain, di 1 bulan, di Jumat yang sama adik-adik, bapak yang pernah naik becak ini tadi sebelumnya, naik becak bapak ini lagi yang kedua kalinya. Yang dulu dia pikir 20.000 masih kurang, kok ditolaknya. Sekarang bukan dikasih 20.000, dia dikasih 100.000. Kira-kira diterima atau ditolak adik-adik? Diterima atau ditolak? Diterima atau ditolak? Ternyata tetap ditolaknya adik-adik. Apa yang dikatakan bapak itu tadi, mohon maaf bapak, khusus hari Jumat saya yang tukang becak menggratiskan semua orang yang naik becak saya, khusus hari Jumat. Karena bapak ini pingin sedekah, bukan sedekah harta tapi sedekah tenaga. Di Jumat berikutnya adik-adik dengan dites, jangan-jangan bapak ini adalah orang kaya. Ternyata adik-adik di bulan berikutnya pas juga di hari Jumat, bapak ini tadi ngulangi lagi naik becaknya bapak ini tadi ya, si tukang becak. Kali ini diantarkan, bukan diantarkan ke kantornya, tapi diantarkan di rumah bapaknya itu tadi. Ternyata di rumah bapaknya itu tadi terdapat sebuah bangunan yang sederhana ya. Di situ ada anaknya, ada istrinya yang kehidupannya sederhana adik-adik. Bahkan sampai merasa kagum sang orang yang naik becak itu tadi. Bapak ini mau mensedekahkan tenaganya setiap hari Jumat. Sangat luar biasa sekali. Saya aja yang orang kaya tidak pernah bersedekah. Seandainya bersedekah tidak begitu banyak, paling ya 2.000, paling ya 5.000. Itu pun kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak sedekah. Ternyata adik-adik, orang yang pernah naik becak itu tadi adik-adik dibuka hidayahnya. Dan alhamdulillah berkat kekaguman bapak tukang becak yang bersedekah itu tadi, akhirnya adik-adik alhamdulillah dikasih rezeki bahwasanya bapaknya yang tukang becak, istrinya, 1 anaknya didaftarkan haji. Ya, terus kemudian didaftarkan haji, dimintai identitas, dimintai KTP, dimintai yang lain. Dia bukan hanya didaftarkan haji, tapi juga didaftarkan haji plus ONH, ongkos naik haji plus. Yang haji biasa membutuhkan menunggu berpuluh-puluh tahun, kali ini haji ONH plus, ongkos naik hajinya yang pakai yang plus, paket plus, yaitu hanya menunggu 5 tahun sampai 7 tahun saja. Tepuk tangan untuk kita semuanya adik-adik. Pertanyaan berikutnya adik-adik, apakah bapak ini menyebarkan energi positif atau menyebarkan energi negatif? Positif atau energi negatif? Positif atau negatif? Positif. Berikutnya ya, yang terakhir adik-adik, yang terakhir ya. Ada kisah adik-adik, seorang anak laki-laki di Jakarta sana yang hidupnya sederhana, hidupnya serba kekurangan ya. Yang mempunyai 1 orang ibu, bapaknya sudah meninggal. Satu-satunya orang tua yaitu ibu. Setiap hari pekerjaannya membantu mencuci pakaian tetangganya. Penghasilannya tidak begitu banyak, hanya cukup mencukupi kebutuhan hidup saja adik-adik. Pada suatu hari adik-adik, ibunya ini lambat laun, tubuhnya merasa lemes dan tidak kuat lagi. Ternyata ibunya jatuh sakit, masuk rumah sakit, diopname di rumah sakit. Dan ternyata di rumah sakit, hasil diagnosanya, hasil penelitian sakitnya, ternyata ibu ini mengalami gangguan ginjal ya, mengalami gangguan ginjal. Dan
ginjalnya harus diambil semuanya, adik-adik, mohon maaf. Mengalami gangguan otak kepala, adik-adik, mohon maaf, bukan ginjal. Mengalami gangguan otak, sakit kanker otak yang hampir sama, yang sama-sama dialami oleh si tukang mie ayam tadi, ya, mohon maaf ya. Mengalami kanker otak dan harus dioperasi dan harus mengeluarkan biaya banyak. Pinjam sana, pinjam sini, tidak ada yang mau minjami. Seandainya ada yang mau minjami, belum mencukupi untuk pembiayaan rumah sakitnya. Dik, kecil kan? Terus apa yang dilakukan adik-adik? Satu-satunya anak laki-laki mau mengorbankan dirinya. Apa bentuk pengorbanannya? Yaitu menjual salah satu organ yang ada di tubuhnya. Yaitu apa adik-adik? Ginjal, adik-adik. Konon katanya seperti itu. Dia berdiri di samping jalan. Dia sambil membawa pamflet kotor yang ada tulisannya diletakkan di depannya itu. Apa tulisannya adik-adik? Kita akan baca bersama-sama. Kanan. Nah, hop. Nah, baca bersama-sama. Ginjal saya bersedia donor atau ginjal saya silakan dibeli. 2 ginjal, yang 1 dibeli, ya. Kalau 2 ginjal dibeli semuanya, maka anak ini nggak jadi hidup karena 2 ginjal. Karena kalau ada manusia yang kehilangan 2 ginjalnya, berarti orang ini nggak bisa hidup. Ternyata anak ini mau mengorbankan dirinya dengan cara menjual ginjal untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit, adik-adik. Tepuk tangan untuk kita semuanya, adik-adik. Oke, adik-adik semuanya, hari ini adik-adik, mari kita doakan keluarga kita, ibu kita, bapak kita, kakak kita, adik kita semuanya. Semoga dengan doa kita semuanya, adik-adik, keluarga kita diberikan kesehatan. Aminnya yang keras dong. Keluarga kita diberikan kesehatan. Keluarga kita, khususnya orang tua kita, diberikan panjang umur. Keluarga kita, khususnya orang tua kita, diberikan rezeki yang banyak. Diberikan keberkahan hidup. Bagi anak-anak yang ada di sini, mendoakan semuanya, adik-adik. Tak doakan semuanya, adik-adik, nanti suatu saat jadi orang sukses. Tak doakan adik-adik yang ada di ruangan ini nanti suatu saat yang ikut serta mendoakan keluarga dan orang tuanya nanti suatu saat lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Yang adik-adik yang hari ini, adik-adik yang nggak mau mendoakan, angkat tangan. Adik-adik yang hari ini mau mendoakan kedua orang tuanya untuk supaya orang tuanya nanti suatu saat sukses, panjang umur, banyak rezekinya, angkat tangan. Bilang saya. Siapa yang mau orang tuanya sukses, bilang saya. Siapa yang mau kedua orang tuanya, bapak ibunya panjang umur, bilang saya. Siapa yang mau kedua orang tuanya sukses, panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah, bilang saya. Oke, adik-adik, terima kasih adik-adik. Berikutnya kita akan doa bersama-sama. Doa ini dikhususkan kepada keluarga kita, kepada ibu kita, kepada bapak kita, kepada kakak kita, kepada adik kita semuanya. Saya harap semuanya adik-adik hanya mengucapkan amin dengan pelan, nggak boleh teriak-teriak. Yang membacakan amin berarti adik-adik mau mendoakan orang tuanya. Kalau tidak membacakan amin dan guyon sana sini dan ngomong sana sini dan tidak konsentrasi, berarti adik-adik tidak menginginkan orang tuanya panjang umur.
berarti adik-adik tidak menginginkan orang tuanya banyak rezeki. Berarti adik-adik hari ini janji lo ya, serius lo ya doanya lo ya. Janji. Janji. Oke adik-adik semuanya hop, semuanya duduk ya. Kakinya silo, konsentrasi, boleh menundukkan kepalanya, boleh menundukkan kepalanya. Nanti kami akan berdoa, adik-adik hanya mengucapkan amin saja dengan pelan, nggak boleh teriak-teriak. Yang doanya amin, tak doakan semuanya didengarkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah doanya. Semuanya adik-adik, semuanya doa sudah. Nggak boleh guyon, boleh tangannya diangkat, boleh tangannya nggak usah diangkat, nggak apa-apa. Hanya duduk diam, amin di hatinya, boleh amin dengan suara yang pelan. Al-Fatihah.